Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya lagi Coach Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai, obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Kali ini saya akan mengangkat sebuah materi yang cukup menarik yang saya beri judul Rela Terhina Demi Kesenangan. Oke, saya ulangi. Rela terhina demi kesenangan. Wah, ini judulnya agak-agak gimana gitu ya. Nah, sebenarnya cerita ini ada sambungannya. Jadi yang disebut dengan rela kesenangan itu sebenarnya dari ada beberapa kisah, termasuk kisah saya dulu, yaitu demi mewujudkan kesenangan itu rela sampai hutang. Jadi hutang demi senang-senang gitu ya bahasa lainnya. Nah, jadi sebenarnya kisah ini pernah dialami saya dan juga pernah dialami oleh beberapa orang. Banyak yang berpikir bahwa kesenangan itu semuanya harus diwujudkan gitu. Jadi apapun caranya yang penting saya bisa mewujudkan, meskipun saya agak memaksakan diri gitu. Ya, sampai hutang-hutang demi mewujudkan kesenangan. Padahal kita tahu setiap orang itu tidak mungkin selalu bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang ada yang memilih untuk memaksakan diri, padahal belum tentu kesenangan itu adalah sebuah kebutuhan yang wajib atau harus gitu. Contoh kalau kayak makan ya, Anda sebenarnya kan yang terpenting Anda makan. Nggak harus Anda makan di hotel berbintang gitu atau yang sampai sekali makan jutaan. Padahal kan intinya makan yang penting sehat. Banyak pilihan sebenarnya untuk makan sehat. Nah, kalau kita bicara tentang kesenangan ada hubungannya juga kadang-kadang dengan pandangan orang lain terhadap kita. Kemudian termasuk ingin menunjukkan sesuatu di depan orang, atau Anda sendiri merasa kalau keinginan atau kesenangan itu seperti sesuatu yang harus gitu, sehingga lebih banyak memaksakan diri gitu. Saya pernah waktu itu pengalaman pribadi saya gitu. Saya ingin beli sesuatu dan sebenarnya saya waktu itu belum punya kesanggupan ya dari segi keuangan ya, belum punya kesanggupan. Cuma saya lebih memilih memaksakan diri. Akhirnya saya hutang gitu ya. Hutang ada yang dengan cara kredit lah, ada juga yang dengan menggunakan kartu kredit. Sampai akhirnya di situ saya nggak sanggup bayar. Dulu pernah gitu. Sampai saya nggak bayar dan itu saya merasa terhina sekali. Kenapa? Karena sering ditagihin. Jadi kalau telat itu nagihnya tuh nggak enak banget ya. Kadang dari pagi sampai malam itu dikejar, ditelepon terus. Karena waktu itu sampai sebulan lebih saya belum bayar. Nah, sampai akhirnya saya berdebat dengan salah satu kolektornya. Jadi datang, ada juga yang by telepon gitu. Ya nggak enak lah, kata-katanya agak kasar gitu ya. Di situ saya ngerasa hina sekali ya kalau saya punya hutang seperti ini gitu. Seolah-olah saya ini nggak punya harga diri yang kayak orang yang nggak punya kayak nggak punya harga diri gitu. Jadi betul-betul sampai saya mau berpikir aja sulit gitu ya. Ini haruslah pokoknya segera bayar gitulah pokoknya. Sampai ditunggui gitu ya. Ditunggui gitu beberapa hari sekali itu datang lagi gitu. Sampai akhirnya salah satu kartu kredit saya itu diblokir dan saya menyicil untuk melunasinya dan saya nggak punya hak untuk kartu kredit di situ dan akhirnya ditutup karena memang waktu itu limitnya lumayan ya dan belanja saya waktu itu sedang gila-gilaan juga. Nah, dari cerita ini sebenarnya Anda harus lihat bahwa gaya hidup itu oke lah, mungkin bagi beberapa orang itu penting, namun ada satu mungkin bukan pepatah bijak ya, mungkin ada yang Anda pernah dengar kata-kata ini ya, sesuaikanlah gayamu dengan isi kantongmu gitu ya. Ya karena ada orang yang berpikir bahwa kalau dia harus menggunakan brand tertentu, dia harus menggunakan ini dan lain-lain, itu akan terlihat lebih keren, lebih gagah gitu, atau lebih bonafit gitu ya. Padahal belum tentu orang memperhatikan sedetil itu. Coba Anda perhatikan, ada orang-orang yang mereka sudah kaya raya, mereka sudah punya berkecukupan gitu. Ada yang gayanya biasa aja, orang tetap melihat mereka sebagai orang kaya raya. Kenapa? Karena memang mereka tahu dia kesuksesannya seperti apa. Bukan dengan dia menunjukkan pakaiannya yang serba brand luar atau dengan ya itu boleh lah kalau memang Anda sanggup, nggak masalah. Kalau memang Anda punya keuangan, Anda punya ya cukuplah keseharian Anda memang cukup dengan gaya hidup seperti itu gitu. Itu silahkan. Namun jangan sampai memaksakan diri seperti saya dulu gitu.
dengan beli sesuatu yang memang saya sendiri belum sanggup waktu itu keuangannya. Nah, dari cerita ini Anda bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa saya pernah mengangkat materi yang berhubungan dengan keinginan ya waktu itu. Sebenarnya keinginan itu Anda seberapa banyak pun uang Anda nggak akan pernah cukup untuk yang namanya keinginan. Selalu ada keinginan lebih dan lebih. Bahkan seandainya Anda sudah bisa mewujudkan keinginan Anda pun, itu mungkin euforianya hanya sebatas waktu saat Anda dapat itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu Anda akan lupa dengan apa yang sudah Anda capai. Padahal untuk mendapatkan keinginan itu Anda menggebu-gebu, bahkan sampai hutang-hutang seperti tadi. Nah, di sini apalagi kalau Anda sudah mengkaitkan bahwa kesenangan itu ada hubungan dengan benda atau sesuatu yang Anda capai. Tidak, sebenarnya rasa senang itu hubungan dengan perasaan Anda. Ada kok orang yang bisa ingin mendapatkan sesuatu, namun saat dia udah dapatkan hal itu, tiba-tiba mood dia lagi jelek karena ada masalah. Yang dia dapatkan itu akan terasa hambar, bahkan apapun tidak bisa dia nikmati. Jadi sebenarnya kalau Anda mau senang, bahagia dan lain-lain, itu sebenarnya ada hubungannya dengan perasaan Anda. Jadi yang Anda beli bukan benda, tapi perasaan Anda sendiri. Dan itu tidak dibeli, tapi gratis. Jadi kalau Anda mau bahagia dan senang, ya diri Anda lah yang harus Anda bahagiakan dan Anda senangkan. Sesuatu yang dari luar itu sifatnya hanyalah sebuah pelengkap dan pemicu. Oke, mungkin cukup obrolan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share, bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk kita semua.